Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Business Forum bersama saya Caca Anissa. Apa yang tadi Anda dengarkan, Anda saksikan di awal itu merupakan janji-janji kampanye dari pasangan Capres dan juga Cawapres. Semuanya serba gratis, mulai dari pendidikan gratis, sekolah gratis, menaikkan gaji guru, hingga janji satu keluarga miskin, satu sarjana. Semuanya bagus janjinya, tapi pertanyaannya bisa tidak itu terrealisasi? Itu yang akan saya bahas di Indonesia Business Forum. Langsung kita akan tanya ke masing-masing tim ses dari Capres-Cawapres dan juga nanti akan di-challenge, ditanggapi oleh panelis kita pemirsa. Saya langsung saja akan menyapa, ini dari anggota Dewan Pakar Timnas Anies Mohaimin, Pak Abdul Malik Gismar. Pak Malik, selamat malam, Assalamualaikum. Saya juga sudah bersama dengan Bang Budiman Sujatmiko yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Bang Budiman, selamat malam, Assalamualaikum. Dan di sini juga sudah ada Mbak Siti Marwiyah yang merupakan anggota Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Mbak Siti Marwiyah, selamat malam, Assalamualaikum. Di sebelah kiri saya, dua panelis, saya akan perkenalkan Bapak Wiweko Adinugroho yang merupakan Waketum Komite Tetap Bidang Teknologi Pendidikan. Selamat malam, Pak. Dan juga ada Ibu Sinta Sirait yang merupakan Waketum Komite Tetap Pendidikan Vokasi Kadin Indonesia. Selamat malam, Ibu. Langsung saya akan tanya mengenai janji, bahkan juga visi misi di bidang pendidikan ini dari 01 seperti apa, Pak Malik, silakan. Ya, terima kasih Mbak Caca. 01 ini ingin menekankan bahwa pendidikan itu harus inklusif ya. Setiap anak di Indonesia itu harus punya kesempatan yang sama dimanapun mereka berada. Hari ini kita masih punya banyak sekali masalah dalam hal ini. Di tingkat SMA itu ada sekitar 30% ya anak usia SMA yang tidak duduk di bangku SMA. Itu harus diselesaikan. Tidak bisa tidak. Karena 10 tahun terakhir ini 30% setiap tahun yang tidak sekolah itu pada ujungnya numpuk ini. Nanti kita bisa cek ke Pak Eko di Kadin seperti apa. Usia tingkat pendidikan angkatan kerja kita hari ini misalnya itu sekitar SD dan SMP yang lebih dari sekitar 60% kalau nggak salah ya, yang SD SMP itu harus diselesaikan, Mbak. Itu target pertama, target utama ya, yang harus diselesaikan. Dan kemudian tumpukan itu yang sekarang ini menjadi tenaga tidak produktif harus segera diselesaikan juga. Mau diapakan anak-anak ini ya, anak-anak atau usia produktif yang hari ini itu menjadi tenaga-tenaga kerja yang tidak produktif dalam ukurannya Kadin barangkali bahkan karena mereka terlibat dalam ekonomi yang tidak produktif, yang tidak high tech dan sebagainya itu persoalan yang harus kita selesaikan. 01 ingin berupaya keras untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi ada dua Pak. Mbak Caca ya, yang dalam waktu yang sangat singkat dalam forum ini saya ingin tekankan, di satu sisi menyelesaikan persoalan-persoalan yang menumpuk selama ini banyak sekali. Tumpukannya besar, piramida kurbanya ini tinggi sekali, yang dirasakan sekali oleh Kadin misalnya. Karena tadi itu, usia produktif tapi tingkat pendidikan relatif rendah. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan yang sekarang ini belum sampai di SMA, harus dipastikan akan sampai di sana dan dapat fasilitas dan kualitas yang terbaik. Di seluruh Indonesia, dimanapun mereka berada, tidak boleh ada perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan dari satu daerah ke daerah yang lain. Anak Indonesia harus mendapatkan layanan pendidikan yang sama, tidak peduli mereka di mana berada. Itu harus dikejar. Saya kira itu dulu ya, barangkali yang bisa disampaikan, karena detailnya banyak kemudian. Kita bisa bicara mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Itu dulu barangkali Mbak Caca. Baik. Terima kasih. Kalau dari 02 bagaimana Bang Budiman ini makan siang gratis seperti apa? Pertama saya tidak tahu peristiwa traumatik macam apa yang pernah dialami Pak Prabowo waktu kecil sehingga empatinya kepada anak-anak ya. Anak-anak miskin itu menjadi sangat menggerakkan beliau sehingga beliau sangat terobsesi untuk bisa memberikan makan gratis. Tapi saya bisa memahami dan saya jump in pada program itu karena begini, menurut saya pendidikan itu adalah bagian, satu tahap dari pembangunan sumber daya manusia. Oke? Manusia Indonesia ada bahkan kita lihat bukan saat dia dilahirkan tapi sejak dalam kandungan
Kemudian 1000 hari pertama itu menjadi sangat penting bagi pertumbuhan otak anak. Bagi kita, inklusivitas tidak bisa dipisahkan dari akselerasi dan disrupsi, percepatan dan lompatan teknologi. Ada persoalan IQ rata-rata orang Indonesia ini 78,4. Maaf nyun sewu, agak sedikit lebih tinggi dari ya, mungkin gorila atau bonobo ya. Bagi saya itu mengerikan. Vietnam tingkat PISA-nya survei kemampuan menyerap pendidikannya, menyerap keilmuannya, matematika, sains dan reading lebih tinggi Indonesia, bahkan ketika GDP-nya 2/3 dari Indonesia tahun 2015. Nah, ada masalah. Kita betul-betul ingin selesaikan di hulunya, yaitu apa? Apa sih proses belajar, proses mendidik adalah kapasitas kognisi, otak. Untuk itu intervensinya dari makanan, dari protein, dari vitamin, dari ibu-ibunya 1000 hari pertama, PAUD, TK sampai SMA. Sejauh mana dia realistis? Sejauh mana dia bisa dikerjakan? Kita sudah menghitung. Revenue rasio kita dari PDB cuma 14%. Sementara negara seperti Vietnam, kembali saya jadikan Vietnam sebagai benchmark. Ini agak ironis ya. Vietnam yang agak tertinggal tiba-tiba sekarang menjadi benchmark kita. Sekarang 23%, RC 25%. Dari mana? Dari PNBP, ya, dari pajak, dari biaya untuk barang-barang mewah, dari cukai segala macam. Kita sudah menghitung sampai tahun 2024 kita diharapkan pertumbuhan kita katakan 5%. Mudah-mudahan GDP kita bisa 22.000 triliun sampai 4 tahun ke depan bisa 9% kontribusi dari penambahan revenue itu. Dan kita sudah menghitung bisa 2.000 triliun. Kita bagi per 4 tahun. Katakanlah tadinya menjadi cuma 2% per tahun pertumbuhannya dari penambahan revenue rasio kita. Itulah nanti bisa kita alokasikan untuk biaya makan siang gratis, susu gratis, dan bahkan juga sebagai untuk memperbaiki sekolah-sekolah kita. Kedua, pendidikan bukan cuma intervensi di otak tapi juga intervensi di kurikulum. Kita ingin melakukan pendekatan teknologi. Kita ingin menerapkan pendekatan kartu prakerja ke dalam semacam pendekatan untuk belajar. Sudahlah, sekolah kita hanya fokus saja pada 4 literasi dasar. Literasi realita, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, literasi berhitung, literasi verbal, berbahasa, literasi berbahasa 2 bahasa, karena itu mengembangkan otak kita. Ya. Tambahin mungkin literasi komputasional. Baik. Ini wajib merata di seluruh sekolah Indonesia. Caranya bagaimana jika sekolah tidak memenuhi? Ya sudah, kerjasama saja dengan perusahaan-perusahaan teknologi pendidikan. Ya. Perusahaan teknologi pendidikan, ada sekitar 500 perusahaan teknologi pendidikan masuk di kognisinya. Di 4 literasi tadi, sekolah masuk pada afeksi dan psikomotoriknya. Untuk berbicara soal pergaulan, bicara soal tanggung jawab. Sehingga kita mulai dari otaknya, kognisi, afeksi, psikomotoriknya lengkap untuk menghadapi era disruptif ke depan. Saya kira itu. Sekarang kita ke 03, Mbak Siti Marwiyah, ini bagaimana ini? Satu keluarga miskin, satu sarjana, seperti apa? Baik ya. Saya kira apa yang menjadi program dari 03 ya, karena kita melihat kondisi saat ini bahwa di Indonesia saat ini rakyat ada 7,86 juta ya, rakyat itu yang menganggur ya. Dan yang sangat ironis bahwa ada 66 juta penduduk itu belum menempuh pendidikan ya. Dan yang tahap sampai baru pada tingkat SMA itu ada 58 juta, yang lulusan perguruan tinggi itu baru ada 12 juta. Ya. Lah oleh karena itu saya kira ya kita semua paham bahwa sepakat ya bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat konstitusi adalah salah satu cara adalah dengan cara peningkatan pendidikan ya. Karena kita paham ya bahwa dengan peningkatan pendidikan masyarakat ini maka akan timbul kesejahteraan pada masyarakat dan itu tentu akan bertumbuh pada perekonomian masyarakat ya. Oleh karena perekonomian Indonesia ya. Oleh karena itu saya kira ya apa yang kemudian dikatakan oleh 03 bahwa program satu keluarga itu adalah satu sarjana itu sangat
wajar dan sangat realistis, dan itu merupakan sebuah impian ya, karena banyak yang belum bisa menempuh studi ya. Oleh karena itu tentu kami akan melakukan ya program-program beberapa yang harus dilakukan ya. Salah satunya bagaimana kita melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, bagaimana kemudian agar pemanfaatan atau kesempatan yang diberikan kepada anak-anak yang lulusan SMA atau SMK ini bisa langsung melanjutkan studi sehingga bisa ke depannya bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Itu program utama dari 03. Ya. Baik. Ya, sekarang sudah diberikan ini tanggapan dari masing-masing visi dan misi dari capres-cawapres di bidang pendidikan. Sekarang saya mungkin minta tanggapan di sini, saya ke Ibu Sinta Sirait terlebih dahulu. Ini bagaimana? Apa yang disampaikan? Mungkin pertanyaannya bagus, sudah pasti bagus semua. Realistis nggak ya? Bagaimana Ibu? Terima kasih Mbak Caca. Mungkin dari kami berdua dari Kadin, terima kasih untuk tadi pemaparannya. Saya pikir sangat bagus semua dari tingkat paling awal dari 1000 hari Ibu sampai ke atas ya Pak ya, Ibu. Jadi secara umum sangat baik. Tapi mungkin saya coba jabarkan mengenai peta jalan Indonesia Emas 2045. Ini adalah visi dan misi dari Kadin sendiri yang mungkin akan menjadi masukan untuk Bapak dan Ibu. Sebetulnya ada 5 pilar. Ada pilar atau tema utama yang ini sesuatu yang kita gali dari berbagai asosiasi dan bukan hanya dunia usaha, juga non dunia usaha, jadi stakeholder lainnya. Pertama adalah resiliensi, bisa tentang kesehatan, ketahanan pangan. Kedua adalah tadi yang disampaikan juga bahwa harus ada penguatan daripada kesejahteraan. Ketiga adalah inklusi. Jadi bagaimana memperkuat inklusi, keberlanjutan dan bagaimana caranya yaitu melalui enablers utama. Kita fokus malam ini adalah inklusi. Inklusi itu ada pelayanan kesehatan dan tentunya kelompok-kelompok rentan. Kelompok rentan tadi sudah dibahas, anak-anak dari tingkat PAUD sampai tingkat perguruan tinggi, perempuan yang katanya orang banyak bertanya kenapa perempuan masuk ke dalam kelompok rentan. Karena perempuan walaupun partisipasinya di dunia kerja itu cukup tinggi di atas 50%. Tapi kalau kita lihat pendidikannya rata-rata 7 tahun berarti dia lulusan SMP. Lulusan SMP tentunya dia aktif di sektor informal. Pendidikan yang tidak bersaing dengan pria sehingga pendapatannya pun 50% di bawah daripada pria. Jadi kita melihat dari Kadin perempuan adalah kelompok rentan. Ketiga, lansia yang mungkin usia produktif tetapi tidak lagi dianggap bermanfaat. Padahal semua pengalaman dan wisdom yang mereka miliki tentunya bermanfaat untuk pendidikan dan ekonomi. Keempat adalah difabel secara fisik maupun kebutuhan khusus. Kami ingin sekali memahami dari visi dan misi dari semua pasangan calon adalah bagaimana mengikut sertakan partisipasi mereka sebagai bagian dari pilar inklusif ini ke dalam kegiatan ekonomi. Jadi dan tentunya ada kelompok-kelompok lainnya, kelompok yang mungkin memiliki penyakit tertentu dan seterusnya. Nah, ini jelas sekali di peta jalan emas kami dan kami sangat berharap mungkin bisa lebih perdalam lagi mengenai kelompok rentan dan bagaimana mengikut sertakan mereka. Kalau tadi disampaikan teknologi kita Indonesia 4.0 nantinya, bagaimana tadi kesejahteraan, memperkuat kesejahteraan ini jangan mereka terlupakan. Mungkin dari kami itu dulu. Baik. Terima kasih. Ibu Sinta ditahan dulu, nanti Pak Wiweko juga memberikan tambahan bahwa memang untuk membuat masyarakat sejahtera, kelompok kerja yang begitu berkualitas, meningkatkan pendidikan harus ke hulunya. Inklusivitas menjadi kunci. Nanti Pak Wiweko akan memberikan tambahan dan kemudian ditanggapi oleh masing-masing tim ses Capres dan Cawapres sesaat lagi di Indonesia Business Forum. Kembali lagi di Indonesia Business Forum, pemirsa, sekaligus saya mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya almarhum Rizal Ramli. Ini merupakan narasumber langganan di Indonesia Business Forum, pemirsa. Mantan Menko Perekonomian almarhum Rizal Ramli. Ya, kita lanjutkan, pemirsa, Indonesia Business Forum. Sekarang saya ingin ke Pak Wiweko. Pak, tadi sudah diberikan sedikit oleh Ibu Sinta. Inklusivitas, kalau dari Bapak seperti apa? Apa sih yang kurang dari program visi dan misi dari 3 paslon ini?
Makasih Mbak Caca. Kalau tadi saya lihat udah di-highlight oleh Bu Sinta, ini sebetulnya collaboration karena 02 bicara mengenai brain development, early stage of brain development. Kemudian tadi 01 bicara mengenai gimana SMA graduates ini bisa di-push sehingga bisa masuk ke perguruan tinggi ya. Jadi ini sebetulnya satu cycle yang perfect. Cuma kalau saya lihat bahwa tadi my colleagues Bu Sinta dibicara mengenai inclusivity. Kita pengen tahu nih, karena ini kan harus industry driven ya, bahwa jangan cuma dipikirin orang-orang yang saya boleh bilang normal, tapi yang inklusif ini juga kita pengen tahu nih, apakah memang para calon ini punya visi mengenai tadi wanita atau yang difabel, atau untuk anak-anak ya, karena ya, mau nggak mau kita bicara 2045 gitu ya, mereka akan ada di sana. Nah mungkin nanti tolong Bapak Ibu dielaborasi lebih dalam lagi apa program-program yang realistik ya, terutama untuk inclusivity ini. Baik, langsung saja kita minta tanggapannya dari 02 terlebih dahulu ya, Bang Budiman, seperti apa? Inklusivitas, oke. Ini bukan ini kan, bukan anak emas ya. Oke, makasih Bu Sinta dan Mas Weko ya. Jadi inklusivitas tadi bicara soal kelompok-kelompok yang marginal. Kalau marginal secara ekonomi saya kira pemerintah Pak Jokowi sudah merintis, sampai KIP kuliah pun sudah ada. Ya, untuk dari keluarga penerima PKH itu sudah ada alokasinya loh, untuk bisa inklusivitas dari segi ekonomi. Sebenarnya pemerintahan kita punya tradisi progresif ya, untuk merangkul, mengentaskan orang dari kelas bawah mendapatkan akses dunia pendidikan. Sekarang bagaimana yang difabel ya, kira-kira begitu. Baik secara fisik maupun secara mental. Oke. Mas Miko, ini juga tidak bisa terlepas dari penggunaan teknologi. Ya. Maksud saya begini. Kita pertama-tama Pak Prabowo ingin kita cegah dari hulunya. Kita pastikan kita minimalisir orang-orang dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Anak-anak yang mengalami keterbelakangan kita intervensi dari kandungannya, dari janinnya dengan makan untuk ibu hamil. Ya, itu jelas. Itu adalah komitmen awal kita. Jadi sebelum bicara soal kualitas lulusan SMA, sebelum sarjana, kita cegat di janinnya dulu. Jadi biarkan kita memerintah dulu baru dilanjutkan yang mereka. Kira-kira begitu ya. Kedua. Ketiga adalah bahwa teknologi difabel Bu Sinta, Mas Weko, sebenarnya sudah dimungkinkan diterapkan di dunia kesehatan. Kita ingin di dunia pendidikan. Contoh penggunaan teknologi-teknologi interface antara otak dengan komputer. Memang baru diterapkan di negara lain, misalnya memantau tingkat daya serap, daya ingat dan daya cipta siswa, itu kayak di China sudah dilakukan dari sejak SD. Artinya siapapun dia yang kita anggap dalam garis normal ataupun di luar normal itu bisa terpantau. Ketiga, jadi penerapan teknologi kesehatan ke dalam dunia pendidikan, karena ini ada erat kaitan dengan kesehatan yang disampaikan Bu Sinta dan Mas Weko. Jadi marginal tapi kaitannya untuk pendidikan tapi berasal dari masalah-masalah kesehatan. Jadi teknologi yang dipakai untuk dunia kesehatan bisa kita terapkan dalam teknologi di dunia pendidikan. Ya, 3 itu. Keempat, setiap orang harus punya akses kepada pendidikan berkualitas dimanapun berada. Oke? Ya. Tadi saya sempat singgung. Harus ada kerjasama antara negara dengan pihak swasta. Negara memastikan literasi dasar, melek terhadap tadi itu. Realita, IPA, IPS, Baik. angka, dan segala macam. Tugas swasta adalah memperkaya metode pengajaran, mendiversifikasi, menganeka-ragamkan metode pengajaran, materi ajar, pengayaan sesuai dengan demografi wilayah, sesuai dengan demografi mungkin usia, sesuai juga mungkin difabilitas yang tadi disampaikan. Menurut saya kreativitas itu harus dikembangkan bersama terutama oleh pihak swasta. Negara hanya memastikan basic knowledge, kemampuan pikir dasar. Selebihnya swasta harus banyak melakukan kerjasama. Jadi dalam pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran, pendekatan PPP, Public Private Partnership itu akan menjadi motor utamanya. Saya kira itu.
Sekarang saya ke 03, Ibu, bagaimana Ibu Siti Marwiyah? Baik ya, kalau kita bicara pendidikan inklusif ya, memang kita bicara pendidikan sebetulnya kan berbaur. Pendidikan terutama adalah bahwa baik itu menyangkut perempuan, kemudian kaum marginal ya, kemudian masyarakat yang rentan ya, termasuk disabilitas. Nah, saya ingin mencoba melihat dulu dari perempuan ya, bahwa angkatan kerja perempuan saat ini ya itu baru 40% ya, artinya tidak tumbuh sama dengan kaum lelaki ya. Kenapa kok begitu ya? Jadi karena masih terjadi adanya suatu diskriminasi ya, diskriminasi yang dilakukan oleh tentu pengambil kebijakan ataupun oleh masyarakat ya, termasuk mungkin di dalam sebuah perusahaan ya. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa apa yang menjadi program dari 03 ini adalah kita bicara rekam jejak ya. Pak Ganjar ini sudah 2 periode ya melakukan menjadi gubernur ya, sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar terhadap kaum perempuan ya, dia punya program namanya Gerak untuk Wanita, Sekar Kartini ya. Jadi gerakan terhadap wanita ya, yang dimana kemudian dari gerakan yang dilakukan kemudian bagaimana mencegah adanya diskriminasi, kemudian pemberian suatu pendidikan pelatihan terhadap perempuan. Maka di Jawa Tengah dalam dua periode kepemimpinan ini sudah mencapai 30% angka kerja wanita. Nah, ini saya kira bagus kalau kemudian diterapkan ke tingkat nasional, dan inilah yang akan menjadi target utama dari program 03 ya. Kemudian terhadap disabilitas ya. Kalau saya lihat data disabilitas ini masih ada sekitar 23 juta warga disabilitas di Indonesia ya. Yang ini angka kerjanya baru 0,5% ya. Oleh karena itu saya kira ya, apa yang harus dilakukan adalah bahwa pemerintah ya, walaupun itu sudah ada undang-undang ya nomor 16 tahun ini juga sebetulnya sudah ada aturan ya, bahwa dari BUMN kemudian ASN harus memberikan prioritas 2% untuk para kaum disabilitas. Tapi kenyataannya itu belum terlaksana. Implementasi sampai hari ini tidak banyak BUMN kemudian dari swasta juga yang kemudian bisa mengambil orang-orang disabilitas. Padahal ya, orang disabilitas ini kalau kemudian misalkan yang dari tunarungu dan sebagainya itu setelah di dalam implementasi bekerja itu lebih baik loh. Tidak kalah dengan orang yang non disabilitas. Nah, ini yang kemudian belum terangkat, dan di Jawa Tengah sekali lagi Pak Ganjar ya dalam programnya itu ya itu bisa memberikan pekerjaan ya, sehingga oleh karena itulah dikatakan bahwa program disabilitas ke depan itu harus menjadi program nasional. Pak Ganjar di Jawa Tengah itu sudah meningkatkan pekerjaan disabilitas ya. Ya, sekarang saya ke 01, bagaimana Pak Malik? Ya, terima kasih Mbak Caca. Ini tentu kita sepakat ya, inklusi ini harus diterapkan sepanjang hidup. Ya, bahkan sebelum manusia Indonesia ini lahir, karena tugas pertama perkembangan itu adalah lahir sehat. Jadi pemerintah harus hadir memastikan bahwa setiap anak Indonesia itu lahir sehat. Itu wajib, sudah pasti. Yang tadi disinggung juga oleh Pak Budiman. Tapi saya ingin yang menekankan di dalam kesempatan yang sempit ini, hari ini kita ini masih punya persoalan besar sekali ya dalam persoalan drop out ya. Angka partisipasi murni, tadi saya ingatkan lagi, jadi jumlah anak usia SMA yang duduk di bangku SMA, itu sekarang ini nasional, average itu 70%. Jadi ada sekitar 70% anak usia SMA yang tidak duduk di bangku SMA. Ibu bapak sekalian segera bisa lihat sebetulnya siapa sih mereka ini. Dengan sangat mudah kita bisa lihat sebagian besar itu adalah anak-anak dari keluarga tidak mampu. Itu otomatis, gampang sekali dilihatnya. Statistik BPS akan menunjukkan itu. Dan ini ibu bapak sekalian, ini sudah berjalan sekitar 10 tahun loh. Nilai angkanya itu seperti itu sudah sekitar 10 tahunan. Naiknya pelan sekali. Apalagi nanti kalau kita bicara Papua ya Bu Sinta, akan lebih bawah lagi. Angkanya seperti itu. Jadi tumpukannya ini sudah tinggi sekali. Ini harus pasti ya. Jadi belum bicara inklusi yang lain-lain, ini inklusi di tingkat sosial ekonomi saja sudah begitu besarnya nih. Ini harus segera diselesaikan, pasti. Karena kalau tidak numpuk
numpuknya luar biasa dan akan membebani ekonomi kita. Tentang disabilitas, cepat saja, saya senang tadi Bu Siti menyinggung, kalau saya tidak salah satu barangkali kalau dari nggak tahu berapa di Indonesia ini yang sudah menerapkan dan memastikan bahwa difabilitas harus diterima sekitar 100% adalah Anies Baswedan. Di DKI Jakarta sudah menerapkan itu bahwa dialokasikan gitu ya sekitar 1% untuk memang belum 2% ya Bu Siti, tapi 1% diwajibkan untuk dari kelompok disabilitas mendapatkan lapangan pekerjaan itu. Ya, jadi itu upaya-upaya yang dilakukan. Tapi sekali lagi inclusivity ini betul-betul persoalan yang serius dan yang paling nyolok mata dulu saja, yang tadi saya katakan dari sosial ekonomi saja ini kita masih kelabakan gak karu-karuan, ya, apalagi yang lain-lain. Jadi kalau ini aja belum selesai, apalagi yang lain. Yang lain tentunya tidak boleh dihindar, tidak boleh dilupakan, ya. Jadi dan jumlahnya sekali lagi, jumlahnya besar sekali. Tadi Bu Siti sudah singgung, ada berapa Bu? Kalau total dari SMP SMA sekitar berapa Pak? Kalau nggak salah sekitar 60% ya angkatan kerja kita tuh yang tingkatnya adalah SMP, SD dan SMP. Ini harus di-upgrade, tidak bisa tidak dibiarkan. Baik. Harus segera diselesaikan. Baik. Wah, ini luar biasa ya apa yang ditanggapi tadi. Nanti saya akan kembali minta lagi tanggapan dari Ibu Sinta bahkan juga Pak Wiweko mengingat bahwa Indonesia ini kan daerahnya begitu luas pemirsa. Bahkan tiap-tiap kebijakan pemerintah daerah ini apakah nanti bisa nurut atau mungkin selaras dengan kebijakan masing-masing capres dan cawapres jika terpilih pemirsa. Karena kita tahu problem dari tenaga kerja kita selain kurangnya skill sangat dianggap sebagai tenaga kerja murah pemirsa. Sesaat lagi di Indonesia Business Forum. Kembali lagi di Indonesia Business Forum, sekarang saya ke Ibu Sinta terlebih dahulu. Apa yang tadi sudah disampaikan, memang kebijakan populis ini kan enak terdengar, tapi problemnya ketika dijalankan apalagi di berbagai daerah ini sulit diaplikasikan. Ini sebenarnya ada saran tidak sih dari Kadin? Untuk apa? Kebijakan ini lebih praktikal lagi. Terima kasih Mbak Caca. Mungkin saya sebelumnya apresiasi dulu sebagai konklusi dari sesi kita yang kedua. Dari 02 mengatakan bahwa akses pendidikan berkualitas itu sangat penting dan public-private partnership menjadi motor utama. Dari 03 mengatakan bahwa perempuan dan disabilitas sudah terbukti bahwa sudah ada kebijakan-kebijakan yang berhasil ataupun yang belum terlaksana dengan optimal. Pasangan nomor 1 menggarisbawahi 70% anak usia SMA yang belum mengecap pendidikan SMA, itulah yang harus diprioritaskan 30% Pak ya, 30%. Jadi kami setuju sekali ini Mbak Caca bahwa memang dari sisi identifikasi masalah sudah tepat. Dari pengusaha tentunya tadi pertanyaan dari nomor 02 adalah apa sih yang dibutuhkan oleh dunia usaha? Ya tentunya adalah tenaga kerja yang atau human capital yang future ready. Future ready artinya yang mampu mengambil decision yang kolaboratif, problem solving yang tepat, punya creative thinking, punya semua karakteristik yang siap untuk masa depan. Bagaimana untuk mencapai itu? Di mana kesetaraan antara pendidikan di daerah satu dan lain juga masih sangat tinggi disparitasnya. Jadi mungkin pertanyaan kami lebih ke, kami setuju sekali yang disampaikan tadi, mungkin how-nya. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Memang private partnership itu penting, tetapi tentunya dunia usaha itu membutuhkan sesuatu yang ready saat ini juga begitu. Tidak mungkin menunggu 10 tahun kemudian dan satu generasi di mana PISA levelnya sekarang masih 70 dari 77. Di mana science, math dan berbahasa, kemampuan verbal itu yang masih kita perlukan untuk ditingkatkan. Mungkin dari saya itu how-nya Pak. Terima kasih. Sekarang saya minta tambahannya Pak Wiweko, tenaga kerja yang future ready. Apa yang disampaikan janji-janji ini bisa cepat langsung membuat, wah tenaga kerja ini langsung future ready. Oke, nyambung yang tadi Mbak Sinta bilang bahwa kita sekarang bicara 2045 ya. Jadi gimana caranya mempersiapkan younger generation saat ini yang masih pada sekolah itu betul-betul future ready. Yang tadi Bapak Ibu sampaikan tadi
lebih banyak ke knowledge base-nya karena kita bicara mengenai formal education di sekolah. Nah sekarang yang saya mau tanya juga elaborasi lebih lanjut adalah pendidikan gak cuma sekedar knowledge base, tapi juga yang ada teknik, ada yang skill base, ada yang fokus ke attitude. Nah gimana nih Bapak Ibu mempersiapkan ya future ready generation ini bukan di area knowledge-nya saja, tapi juga di dua area lainnya. Itu mungkin Mbak Caca. Baik. Sekarang saya ke 03 terlebih dahulu. 03. Saya kira begini ya, apa yang menjadi program sekali lagi dari 03 ini, sekali lagi saya bicara jejak apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar ya. Jadi yang dilakukan adalah job talent ya. Pada mahasiswa atau anak-anak SMA ya, SMK kalau tadi dikatakan bahwa kita harus ada kolaborasi ya, dengan perusahaan, dengan BUMN, dengan swasta ya. Maka di situ harus ada sebuah kerjasama di mana misalkan di situ memberikan alat ya kepada sekolah SMA sehingga anak-anak yang terdidik di SMA atau di SMK ini diberikan keahlian ya. Maka setelah dia punya keahlian keluar, nah dan dia itu digaji, oleh karena itu ada dalam program Pak Ganjar itu bersekolah digaji, maksudnya apa ya? Bahwa kita akan kerjasama dengan institusi, dengan pemerintah maupun dengan semacam kedinasan begitu ya. Nah yang kemudian anak-anak itu sudah dicetak untuk membuat sebuah keahlian, diberikan skill yang begitu sudah lulus dia sudah siap untuk bekerja. Itu yang menjadi program dari Pak Ganjar dan itu jalan di Jawa Tengah. Yang ini kemudian akan menjadi program nasional ya. Oleh karena itu saya kira ya perlu ada job talent ya. Jadi ada penyedia, jadi ada pihak ketiga yang bisa mengkomunikasikan antara pihak sekolah dengan perusahaan. Kamu butuh apa ini ya? Ini kami di sekolah ini punya ini, kami butuh ini. Nah, oleh karena itu saya kira ya dari sekolah kemudian ataupun dari kampus ya, ini yang kemudian bisa bekerja dengan perusahaan, maka kita sudah siap mendistribusikan. Tetapi sekali lagi adalah memang kurikulum kita juga memang harus mengarah pada keahlian atau pada peningkatan skill yang kemudian begitu lulus mahasiswa ataupun anak-anak SMK ini sudah siap kerja, yang sekali lagi ini adalah kerjasama dengan industri atau perusahaan ataupun pemerintah ya, yang kemudian ya sama kayak kedinasan sekali lagi begitu lulus langsung bekerja. Ini saya kira dan itu sudah dijalankan di Jawa Tengah. Ya. Baik, sekarang saya ke 01 Pak Malik seperti apa? Ya, terima kasih. Ini apa namanya gajah di depan mata kita sebetulnya, persoalan kualitas lulusan kita ini Pak Wiweko ya. Dan ini nggak bisa dilepaskan dari kualitas gurunya, ya kan? Kualitas guru kita ini hari ini di semua jenjang, SD, SMP, SMA. Ini uji kompetensi guru yang dilakukan oleh Kemendikbud sendiri ya, Kemendikbud sendiri. Itu rata-rata nggak sampai 6, sekitar 5-6 itu uji kompetensi guru. Dan ini sudah sekian tahun begini. Jadi kalau kita mau serius memperbaiki kualitas lulusan, Pak Wiweko, ini harus dikerjain. Guru ini harus dibetulkan. Dan oleh karena itu training guru dan sebagainya nggak bisa seperti biasa. Harus ada perubahan yang luar biasa untuk dengan yang dituntut oleh Pak Wiweko tadi itu harus segerakan ini. Tidak bisa nunggu 2045, ini bonus demografinya selesai sudah. Window of opportunity sudah tertutup kalau kita mau nunggu sampai segitu lama. Jadi guru harus mendapat perhatian sangat-sangat penting, itu satu. Kemudian sekali lagi saya masih ingin ngotot bagaimana dengan yang sekarang ini sudah begitu banyak, sudah lulus SMA ini loh, misalnya ya, lulus atau berhenti SMP, nggak sampai SMA. Ini yang sekarang ini menjadi tenaga kerja kita. Harus diapakan? Ya kita 01 menekankan betul pentingnya paket kejar, misalnya kalau selama ini namanya paket kejar, pendidikan semacam graduate equivalency ya, kesetaraan ini harus diurus dengan baik, harus diurus dengan benar sehingga dalam waktu yang sangat singkat mereka bisa setara. Kalau sekarang ini kalau mau setara Pak Wiweko, itu harus mengikuti seperti program formal yang biasa. Jadi orang sudah umurnya 20 tahun, 25 tahun mau mendapatkan diploma SMA harus ikut seperti waktu mereka SMA 15, 16 tahun lagi. Jadi susah sekali, hampir nggak mungkin mereka mengikuti itu. Jadi kita harus
lakukan terobosan-terobosan ini sehingga mereka bisa mendapatkan equivalency tadi itu. Pak Wiyoko betul sekali, yang sebetulnya dari sisi yang lain-lain yang bukan ini, barangkali selama mereka putus sekolah terus kerja, itu mereka sudah mendapatkan skill banyak sekali itu. Lapangan pengalaman kerja dan sebagainya itu. Jadi equivalensinya yang harus dipikirkan dengan baik sehingga mereka segera dapat diploma dan dengan demikian bisa di-upskill. Baik. Ya, bisa di-upskill untuk memenuhi kebutuhan industri yang Pak Wiyoko tadi sampaikan. Itu yang akan diupayakan oleh 01 dan itu clear sebetulnya roadmap-nya. Terima kasih. Bang Budiman, jangan menanggapi di segmen ini ya. Nanti saat lagi saya akan minta tanggapannya dengan pertanyaan yang sama ya. Usai jeda berikut di Indonesia Business Forum. Kembali lagi di Indonesia Business Forum dan sekarang saya persilahkan kepada Bang Budiman untuk menanggapi. Pertama kita harus menetapkan SKN, standar kompetensi nasional para pembelajar kita, para siswa kita. Untuk itu harus ada standar nasional yang relatif rata secara nasional. Caranya bagaimana? Kualitas sekolah masing-masing nggak ada nih, nggak ada kesamaan, kesenjangan kualitas antar daerah segala macam. Oke, kita terapkan metode semacam dana BOS yang dimungkinkan nanti setiap murid akan dapat dialokasin uang untuk nanti belajar ke perusahaan-perusahaan teknologi pendidikan. Oke, untuk memastikan kognisinya, pengetahuannya ya. Tapi sekarang bagaimana untuk attitude-nya, untuk empatinya, untuk sikapnya. Itulah tugas sekolah tradisional. Knowledge-nya diserahkan pada teknologi dan pada swasta, tapi sikapnya, alaknya, budi pekertinya, etikanya itu diserahkan pada guru existing yang ada. Guru yang sekarang ada. Oke? Ketiga, harus dipisahkan antara pemberi ilmu dan penguji ilmu. Agar untuk memastikan setiap siswa Indonesia itu bisa melampaui nggak standar kompetensi nasional itu. Oke. Guru jangan sampai kemudian disuruh menguji. Karena nanti guru berkepentingan, yang penting dia nilainya naik untuk menunjukkan dia berhasil. Enggak, kasih pihak negara untuk menguji. Lakukan ujian secara rutin katakanlah 6 bulan sekali. Pertanyaannya tidak harus soal-soal core knowledge, tapi pertanyaan-pertanyaan yang 6 bulan sekali untuk ngelatih literasi terutama berpikir kritis. Pertanyaan-pertanyaan ujian 6 bulan sekali ya bisa diajukan untuk melatih apakah siswa itu sudah kritis berpikir atau tidak. Tidak harus knowledge matematika, tidak harus knowledge tentang IPA, tapi tentang bahasa terutama untuk melatih berpikir kritis. Kita tahu nggak orang ini siap nggak untuk ready for the future, oke? Itu untuk kelas 3 ke atas SD. Mundur ke belakang, sampai kelas 3 SD menurut saya anak-anak harus dikasih multimoda. Metode dan alat-alat yang beragam dalam berproses belajar. Permainan, game itu harus dipentingkan untuk sampai anak kelas 3 SD dari PAUD. Ini penting karena apa? Belajar melalui bermain itu adalah satu cara yang bagus untuk menciptakan critical thinking dan menghadapi, melatih manajemen dalam situasi krisis. Dan ini penting. Dan sekali lagi PPP, pihak swasta masuk ke dalam pendidikan yang futuristik. Sementara pihak negara menjamin pendidikan attitude, patriotisme, humanisme, dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing patriotisme dan humanisme itu. Saya kira itu. Ya. Baik. Sekarang 1 menit, Ibu Sinta bagaimana? Ada tidak sih mau titip sesuatu, bahkan juga ada yang kurang, ingin ditambahkan seperti apa untuk masing-masing? Terima kasih Mbak Caca. Mungkin terima kasih sekali lagi atas masukan-masukan tadi, saya pikir sangat bermanfaat. Titipan kami Bapak Ibu adalah tadi nomor 1 sesuai dengan kembali peta jalan Indonesia Emas 2045 adalah perlunya perhatian khusus kepada kelompok rentan. Apakah itu berupa affirmative action, penyiapan infrastruktur dan seterusnya. Kedua, tadi yang sudah disebutkan beberapa kali adalah partisipasi dunia usaha. Partisipasi dunia usaha sebetulnya bisa melalui tadi pendidikan kejuruan, di mana peran dunia usaha sangat jelas. Kami datang ke sekolah sebagai mentor, sebagai dosen, sebagai teaching lecture dan seterusnya. Atau murid yang datang ke perusahaan dengan apprenticeship atau training, management training, co-op dan seterusnya.
Dan dengan adanya real experience, relevansi terhadap future ready juga disiapkan termasuk guru dan dosennya. Jadi guru dan dosen pun sebetulnya dari pihak swasta siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan bersama-sama. Ketiga adalah tadi bagaimana menyiapkan teknologi untuk human capital yang maaf, yang future ready. Mungkin dari kami titipannya itu Mbak Caca. Terima kasih. Baik. Pak Wiweko seperti apa? Oke, kalau kita bicara visi, kita bicara statement somewhere in the clouds lah. Jadi gimana caranya, titipan dari kami di Kadin, gimana action untuk bisa menerjemahkan the vision itu into reality. Satu, kemudian juga yang kedua, pendidikan gak cuma di kampus tapi juga di rumah ya. Jadi gimana your advice untuk parentingnya ya. Menurut saya ini juga satu hal yang perlu dipikirin oleh Bapak Ibu semua. Gimana supaya pendidikan itu start at home dan bisa akhirnya tadi ya mencetak generasi yang future ready. Itu mungkin titipan saya. Baik, ya sekarang pemirsa dari Kadin sendiri akan memberikan buku ini peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 yang akan diberikan dari Pak Wiwiko dan Ibu Sinta kepada masing-masing tim pasangan Capres dan juga Cawapres. Boleh Ibu Sinta? Baik, ya. Baik. Baik. Terima kasih Bu Sinta, terima kasih sukses ya. Baik. Pas ya. Oke, selanjutnya Ibu. Oke. Baik, Pak Wiwiko diberikan kepada 03 di sini, Ibu Maruya. Baik. Selanjutnya kepada 01 di sini Ibu Sinta akan memberikan. Terima kasih banyak Pak Malik. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih. Baik, pemberian buku tadi sekaligus menutup Indonesia Business Forum untuk malam hari ini, mengutip apa yang disampaikan oleh seorang B.J. Habibie bahwa keberhasilan bukan milik orang yang pintar, tapi keberhasilan milik orang berusaha. Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam hari ini bisa direalisasikan. Saya Caca Anissa menutup, selamat malam.